Hai, hari ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke lapangan Banteng. Ini aku naik busway yang menuju ke Blok M. Dan ini tuh sekitar jam 8. Dan macet. Panjang banget. Perhatian berikutnya, pasar sayur Cipulia. Periksa kembali Baru rel bantuan. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Untungnya tuh macetnya nggak terlalu parah, dan pas naik ke atas jalan layang itu, di sini tuh perjalanannya lancar banget dan nggak macet sama sekali. Ini aku udah masuk ke terminal Blok M. pelanggan yang terhormat. Saat ini Anda menuju tujuan akhir rute, Maria, Blok M. Sebelum meninggalkan bus, periksalah kembali barang-barang bawaan Anda dan berhati-hatilah saat melangkah turun. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta. Dear our customers, we are now approaching last destination in this route, Maruya, Block M. Please check your belongings and step carefully. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Makasih ya, Pak. Aku tuh mau ke arah lapangan Banteng, jadi harus naik yang nomor bis 1P. Ini aku udah nyampe di terminal Blok M dan sekarang mau lanjut ke lapangan Banteng, naik dari Blok M itu lanjut ke 1P. Tadi diarahin sama petugasnya itu lurus aja dari tempat penurunan bis yang pertama, yang tadi lurus aja, terus ada pintu. Nah, ini pintunya, pintu kayak gerbang gitu. Kita belok ke kiri dan nyebrang, dan itu dia ada pelangnya 1P masih di ujung sana. Jadi kita ke depan dan antri nunggu bisnya datang. Bis 1P udah kelihatan dan ini udah datang, kita tinggal nunggu aja. Jadi kita masuknya harus antri ya, jangan berdesak-desakan, santai aja. Ini aku udah duduk nyaman di 1P. Pelanggan yang terhormat, selamat datang di bus Transjakarta. Kami informasikan pula, di dalam bus Transjakarta tersedia kursi prioritas yang dikhususkan bagi pelanggan lansia, disabilitas, balita, ibu hamil, dan pelanggan. Dan bis ini tuh ternyata jurusan 1P sekitar jam berapa ini, jam 8-an lewat itu sepi, jadi tempat duduknya itu gak banyak yang isi, masih pada kosong. Mari kita menikmati perjalanan dari Blok M ke lapangan Banteng. Itu sekitar pemberhentiannya tuh 30 halte dari Blok M ke halte lapangan Banteng 1.
Lumayan cukup panjang juga perjalanan kita. Mari kita menikmati suasana Jakarta. Ya, berikutnya. Karet Sudirman 2. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima. Next stop, Duku Atas, Tempat. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, Plaza Indonesia. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Plaza Indonesia. Please check your belongings and step carefully. Thank you. And step carefully. Thank you. Sampai Monas. Terima kasih. Check your belongings and step carefully. Satu halte lagi nyampe ke halte Lapangan Banteng 1. Jadi aku mau siap-siap turun. Lapangan Banteng 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan Jangan lupa tap out. Kalau nggak tap out nanti bisa keblokir kartunya. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Makasih, Pak. Aku baru nyadar banget kalau Lapangan Banteng itu sebelahan sama Masjid Istiqlal. Dan ini Lapangan Banteng, ini pertama kalinya aku ke Lapangan Banteng. Kita udah sampai, mari kita explore. Ini aku udah nyampe di Lapangan Banteng dan di sini lumayan rame. Mari kita masuk ke pameran flora dan fauna. Tapi aku mau jalan-jalan dulu ke depan. Aku tuh salfok sama patungnya, dan patung di sini tuh kayaknya keren banget. Di sini juga ada kayak kolam gitu. Suasananya kalau di depan ini sepi, nggak terlalu ramai. Gimana kalau kita langsung masuk aja ke pameran flora dan fauna.
Pertama kali aku masuk itu aku udah salfok sama yang jualan barang-barang kayak gini, unik gini. Itu kayak barang-barang antik kayak guci-gucian gitu. Dan ini tuh lucu-lucu banget gucinya. Terus aku mau lanjut jalan. Di sini aku memutuskan untuk ke sebelah kanan dulu untuk explore. Di jalur kanan ini tuh ada apa aja. Udah gini Bu, nggak pakai lama-lama biar jadi aja 600 dah. Ternyata di sebelah kanan ini tuh pameran tentang flora, jadi lebih kebanyakan kayak tumbuh-tumbuhan ya kayak gini. Ada yang jual-jual tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon kayak gitu. Ada juga yang jual buah-buahan yang udah mateng-mateng. Dan sini aku salfok sama kaktus. Aku mau coba lihat-lihat dulu di dalam. Ini tuh kaktusnya lucu-lucu banget. Ada tumbuhan yang unik-unik juga selain kaktus. Ini semuanya harganya sama kak? Yang ini 100 dapat 3 boleh. 100 dapat Itu 50-an. Yang itu 133, kalau yang satu warna itu 101. 100. Iya. Lihat dulu ya kak, makasih ya. Mari kita lanjut jalan lagi. Pameran Flora 2025. Pameran Flora itu artinya flora dan fauna. Tiket masuk ke dalam pameran Flora itu gratis ya. Pameran ini tuh berlangsung dari 1 Agustus 2025 sampai 8 September 2025. Jangan sampai terlewatkan. Pameran Flora ini mengusung tema keanekaragaman hayati dalam harmoni Jakarta menuju kota global berbudaya. Ada 167 stand yang ikut meriahkan pameran ini dan plus 5 stand tiap wilayah di DKI Jakarta. Ini bunga apa ya? Lucu banget bunganya. Nah, ini lucu banget bunga ini. Cantik banget warnanya. Baby rose. Baby rose.
Ini mawarnya warnanya unik banget, jadi putih dan keping-pingan gitu, cantik. Ini cantik banget bunganya, nggak tahu bunga apa namanya, tapi cantik banget. Dari kemarin mau ngajak ke sini belum ada waktu. Karena di sana kan awal dingin. Sepanjang jalan di area Florine itu banyak yang jualan tanaman hias seperti bunga-bunga, kaktus, dan juga ada yang jualan kayak pohon-pohon, kayak pohon yang buah-buah kayak gitu. Ada juga bonsai. Bunganya cantik-cantik, bervariasi banget di sini. Kalian pasti bingung buat milih yang mana untuk dibeli. Iya, spesial kok. Banyak yang jual tanaman hias, dan tanaman hiasnya tuh lucu-lucu. Mari lanjut jalan lagi, dan ini tuh salah satu stand wilayah DKI Jakarta. Ini itu adalah stand Wali Kota Jakarta. Mari kita explore. Bunganya cantik banget, warnanya cerah banget, suka, lucu. Ada harimau, 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 titik-titik. Ini aku lanjut lagi jalan. Ada apa di sebelahnya? Ayo kita jalan. Wah, ada stand yang mirip dengan Thailand gitu ya, nuansa Thailand. Ada gajah-gajahnya, ada kayak rumah-rumahan mirip-mirip Thailand gitu di sini. Dan bunganya lucu-lucu banget, cantik banget ini warnanya. Aku suka banget warna orange dan kuning gini. Nuansa Thailandnya kental banget ya di sini. Ada patung gajah yang benar-benar dibuat sesuai dengan gajah-gajah Thailand. Ini keren banget desainnya. Itu tuh bunga kayak bunga-bunga Thailand gitu ya, kayak bunga teratai. Mari coba kita masuk, di dalamnya ada apa? Wah, unik sih. Ada foto-foto gubernur. Cuman seperti itu aja. Mari kita coba keluar lagi, kita explore lagi yang ada di sini. Di spot ini tuh rame banget, ternyata ada ibu-ibu rombongan entah dari mana, dan mereka tuh berfoto ria di sini. Lucu banget. Dan ini ada bunga yang bougainville. Aku lanjut jalan lagi. Oh, ini masuknya ke Jakarta Selatan, tapi nuansanya Thailand ya.
Aku mau jalan lagi. Wah, ada kura-kura yang di punggungnya itu ada bunga-bunga. Kura-kuranya tuh ada banyak ya patungnya. Ternyata kalau diperhatiin itu ekspresi wajah mereka tuh beda-beda. Ini lagi nengok ke sebelah kanan mukanya. Dan ini anggreknya lucu banget, warnanya bagus. Ini ada kura-kura lagi sebelah sini. Dan ekspresi mukanya itu lurus aja mukanya, pandangannya ke depan. Ini lucu sih, desainnya bagus. Dan patung kura-kuranya bagus banget. Ini juga arah kiri sedikit gitu ya mukanya. Dan ini nengok ke sebelah kanan lagi, lucu banget. Dan ini tuh desainnya bagus. Salfok sama bunganya, bunga anggreknya lucu-lucu banget, warnanya bagus, cerah-cerah. Dan ini juga ada bunga anggrek yang warnanya tuh colorful banget, coraknya bagus banget. Aku lanjut jalan lagi. Hampir di setiap spotnya tuh banyak juga ya bunga-bunga anggrek kayak gini. Dan kura-kura yang punggungnya ada bunga-bunga. Ini coba aku mau masuk ke stand wilayah DKI Jakarta Barat. Dan di sini udah ada bunga anggrek. Lucu banget. Cantik banget bunganya. Disambut dengan bunga anggrek sebelum masuk ke wilayah DKI Jakarta Barat. Ini cantik banget bunganya. Di Jakarta Barat seperti apa ya desainnya? Kita masuk. Oh, disambut dengan patung-patung ular. Patung naga ya, ini bukan ular kayaknya. Coba kita lihat dulu ke dalam. Dan ini patung naga. Naga Antasasesa. Lihat, desainnya keren, bagus. Tapi sayang ada yang rusak sedikit di kepala naganya. Kita masuk lagi. Wah, disambut dengan berbagai macam tanaman dan bunga. Adem banget di sini, sejuk, nyaman banget. Ayo kita lanjut jalan lagi, kita explore lagi di sini. Ternyata di sini ada koleksi wayang, tapi sayang wayangnya ini udah agak rusak ya. Kepalanya itu kayak udah kayak melengkung-melengkung gitu, mungkin karena udah lama. Ini bunga anggreknya lucu banget. Ini tentang Pandawa 5. Dan selanjutnya ini ada si cepot, ada ikan juga. Mari kita lanjut jalan lagi keluar. Sini juga ada apa? Oh, tentang Ramadan Sintap. Ini wayang kulit ya.
Ayo kita lanjut jalan lagi, explore lagi. Di sini ada apa? Ada apa ya di sini? Mari kita jalan. Ternyata banyak juga anak-anak dan ibu-ibu itu pada jalan-jalan ke sini. Tapi ini tuh nggak terlalu rame banget karena bukan weekdays, bukan di hari Sabtu dan Minggu. Ini hari Kamis aku ke sini dan situasinya sekitar jam 10-an ini udah. Itu pengunjungnya masih tergolong sepi, nggak terlalu banyak dan nggak padat juga, dan event-eventnya juga udah nggak ada kayaknya ya, kayak tarian-tarian Betawi. Ternyata ini cuman kayak coffee shop gitu, jadi aku mau puter balik lagi, explore ke tempat yang lain. Ini anak-anak pada seneng banget lihat ikan. Dari kejauhan itu aku udah salvok sama patung perempuan yang pakai baju adat Betawi. Jadi aku mau mendekat dan melihat secara dekat seperti apa patung wanita Betawi. Dan ini dia patungnya. Patungnya cantik, ala-ala Betawi kayak gitu, kayak nari-nari gitu posenya. Dan sebelahnya ini ada patung kakek-kakek kayak gitu, lagi senyum bawa sepeda. Ini tuh sepertinya tempat area makan, tapi ini belum jam 12 makanya masih sepi. Belum ada yang makan siang di sini, atau pedagangnya juga belum siap menyajikan makanan mereka, dagangan makanan mereka maksudnya. Dan kita lanjut lagi. Sini ada yang jualan durian. Sebelah kiri ada yang jualan apa? Oh, ini Ragunan. Replika Ragunan, kayak stand gitu. Ini keluar dan ini masuk. Jadi aku mau masuk ke dalam stand Ragunan. Mari masuk. Boneka monkey-nya nggak ada matanya satu, kasihan banget. Ini tuh kayak boneka-boneka aja dipajang di luar. Ini dia ada bonekanya juga. Astaga, aku kaget banget karena lihat ular, karena aku ada fobia sama ular. Jadi aku kaget banget tadi, padahal itu cuma boneka ini kan. Mari kita masuk dan antri. Selanjutnya, yang saat ini ada di hadapan Anda adalah koleksi offset satwa dari Taman Marga Satwa Ragunan. Offset satwa sendiri merupakan satwa yang dulunya pernah hidup dan dipelihara di Taman Marga Satwa Ragunan, lalu kemudian diawetkan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang satwa secara lebih dekat. Dengan adanya offset satwa ini, Anda dapat mengamati, melihat lebih dekat dan jelas tentang satwa liar yang ada di sekitar kita. Terdapat juga papan nama satwa yang berisikan deskripsi tentang satwa yang ingin Anda ketahui, dan Anda bisa langsung scan barcode yang terdapat di sampingnya. Kami mohon kepada para pengunjung untuk tidak menyentuh ataupun memegang offset satwa yang ada di hadapan Anda. Kepada pengunjung yang membawa barang bawaan seperti tas, dompet, handphone, atau barang berharga lainnya, dimohon untuk selalu
salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari unit pengelola Taman Marga Satwa Ragunan mengucapkan selamat datang bagi para pengunjung yang baru saja memasuki stand Fauna Taman Marga Satwa Ragunan. Unit pengelola Taman Marga Satwa Ragunan merupakan lembaga konservasi yang berfungsi untuk pelestarian alam, baik fauna maupun flora. Selain itu, Taman Marga Satwa Ragunan juga berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan wilayah resapan air. Kami memiliki lebih dari 2.000 ekor satwa dengan berbagai jenis satwa. Selanjutnya, yang saat ini ada di hadapan Anda adalah koleksi offset satwa dari Taman Marga Satwa Ragunan. Offset satwa sendiri merupakan satwa yang dulunya pernah hidup dan dipelihara di Taman Marga Satwa Ragunan, lalu kemudian diawetkan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang satwa secara lebih dekat. Dengan adanya offset satwa ini, Anda dapat mengamati, melihat lebih dekat dan jelas tentang satwa liar yang ada di sekitar Anda. Terdapat juga papan nama satwa yang berisikan deskripsi tentang satwa yang ingin Anda ketahui, dan Anda bisa langsung scan barcode yang terdapat di sampingnya. Kami mohon kepada para pengunjung untuk tidak menyentuh ataupun memegang offset satwa yang ada di hadapan Anda. Kepada pengunjung yang membawa barang bawaan seperti tas, dompet, dan lainnya, mohon selalu memperhatikan barang bawaan Anda demi Itu tadinya binatang aslinya yang diawetin. Bukan diawet sih, di offset. Kalau di offset tuh isi dalamnya sudah dikeluarin kalau diawetin itu mumifikasi ya, kita nggak mumifikasi. Kalau mumifikasi kan ada tulangnya mas, itu kita offset. Kak, ada Instagramnya kak? Ini aku udah keluar dari stand Ragunan, mari kita explore ke tempat yang lain. Ini stand Jakarta Utara dan di sini tuh ada replika pagoda yang ada di Jakarta Utara. Nuansanya seperti nuansa Buddha kayak gitu. Dan di sini ada Buddha lagi tiduran gini, warnanya emas. Lucu. Mari kita explore ke tempat lain.
Sepertinya aku udah puas keliling Taman Lapangan Banteng ini di acara Flona 2025. Jadi sampai di sini videonya. Terima kasih udah nonton video aku. Ditunggu video selanjutnya. Bye.